iPhone 16 launching, harga iPhone second jadi miring. iPhone 16 series baru aja launching di tanggal 11 April kemarin dan bikin harga iPhone second di seri bawahnya jadi ikutan jatuh guys. Bahkan ada yang sampai turun 5 juta loh. Mau tahu? Tonton sampai habis. Nah, sekarang kita bakal bahas harga iPhone second terkini. Oh iya, disclaimer dulu ya guys ya. Harga yang kita sebutin sekarang itu dengan kondisi iPhone yang berbeda, baterai health yang berbeda, dan juga kondisi garansi yang berbeda. Ada yang masih aktif, ada yang sudah selesai. Nah, yuk kita bahas. Oke, yang pertama kita bakal mulai bahas dari iPhone 11 series. Di sini ada iPhone 11 64GB yang harganya sekarang di kisaran 4,5 sampai dengan 6 juta dan iPhone 11 128GB dengan harga 5,4 sampai dengan 6 juta. Lalu ada juga iPhone 11 Pro series di mana harganya yang 64GB sekarang di 5,6 sampai dengan 6 juta dan yang 128 di angka 6,1 sampai dengan 6,5 juta. Lalu untuk iPhone 11 Pro Max 128GB di angka 6,5 sampai 6,7 dan 256GB-nya di angka 6,8 sampai dengan 7,2 juta. Nah, teman-teman, kenapa iPhone 11 ini kok masih mahal hitungannya? Karena emang iPhone 11 ini paling dicari di tahun 2024 dan 2025 ini. Dengan spesifikasi yang dipunyai, iPhone 11 ini masih worth it banget buat dipakai. Kameranya masih ngejar, baterainya masih awet, dan juga buat pemakaian itu enggak rewel. Ya, kita lanjut ke iPhone 12 series. Di sini ada iPhone 12 Basic 64GB, sekarang pasarannya itu ada di angka 5,4 sampai dengan 5,7 juta. Untuk 128-nya ada di pasaran 5,9 sampai dengan 6,5 juta. Lalu untuk iPhone 12 Pro untuk 128GB-nya ada di angka 6,9 sampai dengan 7,5 juta dan 256GB-nya ada di angka 8 juta sampai 8,5 juta. Sedangkan untuk iPhone 12 Pro Max ada di angka 8 sampai dengan 8,5 untuk 128GB-nya dan untuk varian 256GB-nya ada di angka 8,9 sampai dengan 9,3 juta. Nah, kenapa sih kok kita harus upgrade atau milih iPhone 12 ini? Apa sih bedanya sama iPhone 11? Jadi, kenapa sih kita harus milih iPhone 12 dibanding dengan iPhone 11 yang tadi? Sebenarnya di iPhone 12 ini ada upgrade yang lumayan guys. Yang pertama dari segi desainnya, dia punya frame udah nggak ellipse lagi kayak iPhone 11, tapi dia lebih ngotak seperti ini. Dan yang kedua, dia punya layar itu udah pakai layar AMOLED. Jadi kalau di 11 masih IPS, di iPhone 12 ini dia sudah pakai AMOLED, jadi buat gambarnya itu lebih smooth dan lebih tajam. Terus buat chipsetnya di iPhone 12 ini dia udah pakai Bionic A14 yang pastinya lebih tinggi dari iPhone 11. Oke, sekarang kita bakal masuk ke iPhone 13 series. Nah, di iPhone 13 series yang basic 128GB sekarang pasarannya ada di angka 6,7 sampai dengan 7,7 juta dan varian 256GB-nya ada di angka 8 sampai dengan 9 juta. Terus untuk seri Pro-nya 128GB dia ada di angka 8 sampai dengan 8,7 juta dan untuk seri 256GB-nya dia ada di angka 9 sampai dengan 9,7 juta. Terus untuk bagian iPhone 13 Pro Max 128GB dia ada di angka 10 sampai dengan 10,7 juta dan untuk series 256GB-nya dia ada di angka 11 sampai dengan 11,5 juta. Nah, kenapa sih iPhone 13 series terutama iPhone 13 Basic jadi bestseller di 2025 ini? Nah, jadi guys, buat iPhone 13 Basic itu dia desainnya udah mirip banget kayak iPhone 14 dan iPhone 15 dengan kamera miringnya. Ditambah lagi, untuk bagian kamera sudah ada fitur sinematik, jadi kalian bisa sinematikin motor balap kalian. Lalu kalian juga bisa dapat layar AMOLED, ditambah lagi dengan chipsetnya yang udah pakai Bionic A15 yang pastinya kuat banget. Apalagi di seri Pro dan Pro Max-nya udah pakai 120Hz di bagian layarnya. Kita lanjut ke iPhone 14 series guys. Jadi
Di iPhone 14 series ini untuk basicnya yang 128GB ada di range angka 7,7 sampai dengan 8,5 juta. Sedangkan untuk 256GB-nya dia sekarang di harga 8,9 sampai dengan 9,7 juta. Lalu untuk iPhone 14 Pro itu ada di angka 12,2 sampai dengan 12,7 juta, dan 256GB-nya dia ada di angka 13,4 sampai dengan 13,9 juta. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max 128GB dia ada di angka 13,2 sampai dengan 13,7 juta, dan 256GB-nya dia ada di angka 14,2 sampai dengan 14,8 juta aja. Dan selanjutnya teman-teman, kenapa kok kita harus milih iPhone 14 ini? Jujur agak gantung sih buat iPhone 14 ini, karena chipsetnya pun dia masih sama dengan iPhone 13, ditambah lagi dengan upgrade-nya yang sedikit aja di bagian kamera, terutama di bagian fiturnya. Lalu kelebihannya ada di iPhone 14 Pro yang banyak berubahnya, seperti dia punya layar yang sudah pakai Dynamic Island, ditambah lagi Hertz layar yang sudah 120 Hz. Tapi buat 14 basicnya sih dia masih agak kurang ya. Oke, sekarang kita masuk ke iPhone 15 series. Untuk iPhone 15 basic 128GB, pasarannya ada di angka 9,7 sampai dengan 10,7 juta. Dan untuk 256GB-nya, dia ada di angka 11 sampai dengan 11,7 juta. Sedangkan untuk iPhone 15 Pro 128GB, dia ada di angka 14,8 sampai dengan 15,5. Dan juga 256GB-nya ada di angka 16 sampai dengan 16,5 juta. Nah, di seri Pro Max sekarang dia 256GB-nya ada di angka 17 sampai dengan 17,8 juta. Angka yang cukup jauh mengingat di bulan Maret kemarin kita masih bisa jual di angka 22 juta, 7. Jadi turunnya sampai 5 juta ya guys. Kenapa sih kita harus milih iPhone 15? Karena di iPhone 15 ini cukup banyak upgrade-nya guys. Yang pertama itu dia dari segi layarnya, iPhone 15 ini punya layar Dynamic Island dengan kamera belakang juga dia udah sampai 48 megapiksel. Lebih tinggi daripada iPhone 14 basic, bahkan dari 13 Pro Max. Dia lebih baik buat kamera belakangnya karena lebih tinggi. Dan juga buat upgrade pun iPhone 15 masih bisa dipakai untuk jangka panjang. Nah, gimana menurut kalian? Lagi kesempatan banget kan buat beli HP second di harga yang lagi murah-murahnya. Apalagi kalian datang ke Instagram kita di @hpsecond_depok. Di situ kalian bisa dapat unit yang bergaransi dan masih mulus pastinya. Terima kasih udah menonton video ini. Bye.